Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yosmi Dorotabeh dengan NIM 19-100-238, mahasiswi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Akuntansi Keuangan lanjutan 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS yang telah saya kerjakan, yaitu yang pertama, pembuatan ayat jurnal. Nah, ayat jurnal itu yang pertama mencatat dividen dari PT Anak, kas pada investasi pada saham PT Anak. Nah, itu didapat dari 27 juta didapat dari 30 juta kali 0,90. Yang kedua, mencatat pendapatan metode ekuitas. Akunnya investasi pada saham PT Anak pada pendapatan dari anak perusahaan. 45 juta didapat dari 50 juta dikali 0,90. Nah, 50 juta dan 30 juta ini didapat dari soal poin keempat. PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta di tahun 2000X1 dan mengumumkan dividen saham biasa sebesar 30 juta. Yang berikutnya, PT Induk mencatat pembelian dengan penjualan ke PT Anak, yaitu pada tanggal 1 Januari 2000X1 mencatat pembelian tanah pada kas sebesar 20 juta. Yang berikutnya 1 Juli 2000X1 kas pada tanah dan keuntungan penjualan tanah sebesar kas sebesar 40 juta dan tanah 20 juta, keuntungan penjualan tanah 20 juta. Kita bisa lihat pada poin kedua dalam soal, yaitu pada tanggal 1 Juli 2000X1 PT Induk menjual tanah kepada PT Anak seharga 40 juta. PT Induk semula membeli tanah tersebut pada tanggal 1 Januari 2000X1 seharga 20 juta. PT Anak masih memiliki tanah tersebut selama 2000X1 dan tahun-tahun berikutnya. Nah, yang berikutnya PT Anak mencatat pembelian tanah dari PT Induk. Tanggal 1 Juli 2000X1 dengan akun tanah pada kas. Dengan ayat jurnal tanah pada kas sebesar 40 juta. Yang berikutnya, pada tanggal 31 Desember, akun investasi pada pembukuan PT Induk sebagai seperti yang ada pada lembar jawaban, yaitu biaya perolehan sebesar 240 juta, akrual ekuitas sebesar 45 juta didapat dari 50 juta kali 0,90. Lalu dividen sebesar 27 juta didapat dari 30 juta dikali 0,90. Jadi saldo 31 Desember 2000X1 yaitu 240 juta ditambah 45 juta dikurangi 27 juta sama dengan 258 juta. Yang berikutnya, ayat jurnal eliminasi. Ayat jurnal yang pertama yaitu pendapatan dari anak perusahaan pada dividen diumumkan dan investasi pada saham PT Anak. Itu kita mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Nah, pendapatan dari anak perusahaan itu sebesar 45 juta dan dividen diumumkan 27 juta, investasi pada saham PT Anak 18 juta. Nah, 45 juta didapat dari 50 juta kali 0,90 per 90. 27 juta didapat dari
30 juta dikali 0,90 dan 18 juta itu didapat dari 45 juta dikurang 20 juta. Yang berikutnya ayat jurnal untuk mengalokasikan laba ke kepemilikan minoritas. Nah, ayat jurnalnya pendapatan untuk kepemilikan minoritas sebesar 5 juta di debit itu didapat dari 50 juta dikali 0,10. Lalu dividen diumumkan 3 juta di kredit itu didapat dari 30 juta kali 0,10. Kepemilikan minoritas sebesar 2 juta didapat dari 5 juta dikurang 3 juta. Yang berikutnya ayat jurnal eliminasi untuk mengeliminasi saldo investasi awal, yaitu saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, saldo laba 1 Januari sebesar 100 juta. Nah, 200 juta dan 100 juta ini ada pada soal poin pertama. Yang berikutnya investasi pada saham PT Anak sebesar 240 juta. 240 juta ini ada pada soal poin pertama, dan kepemilikan minoritas sebesar 60 juta itu didapat dari 300 juta dikurang 240 juta. Adapun ayat jurnal tambahan yaitu keuntungan mengeliminasi keuntungan belum terrealisasi dari perusahaan, yaitu keuntungan penjualan tanah di debit 20 juta dan tanah di kredit sebesar 20 juta. Itu ada pada soal poin kedua. Berikutnya adalah kertas kerja konsolidasi. Yang pertama yaitu pos penjualan PT Induk sebesar 400 juta, keuntungan penjualan tanah 20 juta, pendapatan dari anak perusahaan 40 juta, kredit 460 juta. 460 juta itu didapat dari menjumlahkan 400 juta, 200 juta, dan 40 juta. Kemudian harga pokok penjualan 170 juta, penyusutan dan amortisasi 50 juta, beban lain 40 juta. Debit 260 juta, yaitu didapat dari 170 juta tambah 50 juta tambah 40 juta. Kemudian 460 juta dikurangi 260 juta, dapatlah laba bersih yang dibawa ke depan sebesar 200 juta. Kemudian saldo laba 1 Januari 300 juta. Laba bersih dari atas itu diambil dari laba bersih dibawa ke depan itu 200 juta. Kemudian 300 juta ditambah 200 juta menjadi 500 juta. 500 juta dikurangi dividen yang diumumkan sebesar 60 juta ada pada soal poin ketiga. Yang berikutnya 500 juta dikurangi dengan dividen yang diumumkan 60 juta, maka saldo laba 31 Desember dibawa ke depan sebesar 440 juta. Yang berikutnya kas 299 juta, piutang usaha 75 juta, persediaan 100 juta, tanah 175 juta, bangunan dan peralatan 800 juta, investasi pada saham PT Anak 258 juta. Jadi total debit yaitu sebesar 1.707 juta. Yang berikutnya akumulasi penyusutan 250 juta, utang usaha 100 juta, utang obligasi 400 juta,
Saham biasa 500 juta, saldo laba dari atas 440 juta. Itu diambil 440 juta itu diambil dari saldo laba 31 Desember dibawa ke depan. Maka kredit sebesar 1.690 juta. Yang berikutnya pos penjualan PT Anak 200 juta. Kredit sebesar 200 juta. Harga pokok penjualan 115 juta, penyusutan dan amortisasi 20 juta, beban lain 15 juta, debit 150 juta, didapat dari 115 juta ditambah 20 juta dan 15 juta. Laba bersih dibawa ke depan, 200 juta dikurangi 150 juta, dapatlah 50 juta. Saldo laba 1 Januari 100 juta, laba bersih dari atas sebesar 50 juta, itu diambil dari laba bersih dibawa ke depan, lalu dijumlahkan, dapatlah hasil 150 juta. 150 juta dikurangi dividen diumumkan sebesar 30 juta, maka menghasilkan 120 juta. Saldo laba 31 Desember dibawa ke depan. Yang berikutnya kas 40 juta, piutang usaha 50 juta, persediaan 75 juta, tanah 40 juta, dan bangunan dan peralatan 600 juta. Sehingga jumlahnya adalah 805 juta. Yang berikutnya akumulasi penyusutan 220 juta, utang usaha 100 juta, utang obligasi 200 juta, saham biasa 200 juta, saldo laba dari atas 120 juta diambil dari saldo laba 31 Desember dibawa ke depan, kredit sebesar 840 juta. Yang berikutnya eliminasi debit dan juga kredit. Yang pertama debit 20 juta itu diambil dari ayat jurnal eliminasi. Pada ayat jurnal tambahan itu yang terakhir ada keuntungan penjualan tanah. Yang berikutnya pendapatan dari anak perusahaan, itu ada pada ayat jurnal eliminasi yang pertama, pendapatan dari anak perusahaan. Yang berikutnya pendapatan untuk kepemilikan minoritas sebesar 5 juta, itu ada pada ayat jurnal yang kedua, pendapatan untuk kepemilikan minoritas 50 juta dikali 0,10. Sehingga hasilnya adalah laba bersih dibawa ke depan sebesar 70 juta. Yang berikutnya saldo laba 1 Januari 100 juta itu didapat dari ayat jurnal eliminasi yang ketiga. Saldo laba 1 Januari sebesar 100 juta. Kemudian laba bersih dari atas itu diambil dari laba bersih dibawa ke depan sebesar 70 juta, sehingga hasilnya saldo laba 31 Desember dibawa ke depan sebesar 170 juta. Kemudian 200 juta saham biasa itu ada pada ayat jurnal eliminasi ketiga, saham biasa PT Anak sebesar 200 juta. Saldo laba dari atas sebesar 70 juta diambil dari saldo laba 31 Desember dibawa ke depan. Sehingga hasilnya 370 juta. Yang berikutnya kredit 27 juta diambil dari ayat jurnal eliminasi yang pertama bagian kredit, yaitu dividen diumumkan sebesar 27 juta. Yang kedua 3 juta itu didapat dari ayat jurnal eliminasi yang kedua, dividen diumumkan 30 juta kali 0,10 sebesar 3 juta. Jadi hasilnya saldo laba 31 Desember dibawa ke depan sebesar 30 juta. Yang berikutnya tanah 20 juta itu didapat dari
ayat jurnal tambahan, ayat jurnal eliminasi tambahan itu sebesar 20 juta. Itu ayat jurnal eliminasi yang terakhir atau yang keempat. Yang berikutnya 18 juta didapat dari investasi pada saham PT Anak. Itu ayat jurnal eliminasi yang pertama sebesar 18 juta. Lalu 240 juta didapat dari ayat jurnal eliminasi yang ketiga sebesar 240 juta, itu investasi pada saham PT Anak. Lalu saldo laba dari atas 30 juta itu diambil dari saldo laba 31 Desember dibawa ke depan. Kepemilikan minoritas 2 juta itu ada pada jurnal eliminasi kedua, kepemilikan minoritas sebesar 2 juta, dan juga 60 juta itu didapat dari ayat jurnal eliminasi yang ketiga sebesar 60 juta. Sehingga hasilnya adalah 370 juta. Yang berikutnya konsolidasi. Konsolidasi 600 juta didapat dari penjualan 400 juta ditambah 200 juta menghasilkan 600 juta. Maksudnya 600 juta diturunkan sehingga menjadi tetap 600 juta. Yang berikutnya 285 juta. 285 juta didapat dari 170 juta ditambah 115 juta. 70 juta didapat dari 50 juta ditambah 20 juta. Konsolidasi penyusutan dan amortisasi sebesar 70 juta. Konsolidasi beban lain-lain sebesar 55 juta didapat dari 40 juta ditambah 15 juta. Debit didapat dari 285 juta ditambah 70 juta ditambah 55 juta menghasilkan 410 juta. 190 juta itu didapat dari 600 juta dikurangi 410 juta. Lalu pendapatan untuk kepemilikan minoritas sebesar 5 juta. 190 juta dikurangi 5 juta sebesar 185 juta. 300 juta saldo laba 1 Januari didapat dari 300 juta ditambah 100 juta dikurangi 100 juta. Yang berikutnya laba bersih dari atas 20 juta laba bersih dari atas sebesar 180 juta didapat dari 200 juta ditambah 50 juta dikurangi 70 juta. Yang berikutnya laba bersih dari atas sebesar 650 juta didapat dari 500 juta ditambah 150 juta dikurangi 60 juta didapat dari dividen diumumkan 60 juta ditambah 30 juta dikurangi eliminasi di kredit sebesar 30 juta. Sehingga hasil saldo laba 31 Desember dibawa ke depan sebesar 590 juta. Yang berikutnya kas 339 juta didapat dari 299 juta ditambah 40 juta. Yang berikutnya piutang usaha konsolidasi sebesar 125 juta didapat dari 75 juta ditambah 50 juta. Kemudian piutang usaha persediaan 100 juta ditambah 175 juta menjadi 175 juta. Kemudian tanah 175 juta ditambah 40 juta dikurangi 20 juta sebesar 215 juta. Yang berikutnya bangunan dan peralatan 800 juta ditambah 600 juta sebesar 1.400.000.000.
investasi pada saham PT Anak sebesar 258 juta dikurangi 18 juta dikurangi 240 juta jadi 0. Sehingga jumlah debit sama dengan 2.254 juta. Yang berikutnya akumulasi penyusutan 250 juta ditambah 220 juta menjadi 470 juta. Yang berikutnya utang usaha sebesar 100 juta ditambah 100 juta menjadi 200 juta. Utang obligasi 400 juta ditambah 200 juta menjadi 600 juta. Saham biasa 500 juta ditambah 200 juta dikurangi 200 juta sebesar 500 juta. Saldo laba dari atas 360 juta. Nah, sebenarnya ada kesalahan di sini. 360 juta ini sebenarnya seharusnya itu 590 juta karena diambil dari atas. Saldo laba 31 Desember dibawa ke depan. Ya, kemudian kepemilikan minoritas 62 juta itu didapat dari 2 juta ditambah dengan 60 juta. Sehingga hasil yang saya dapatkan 2.192 juta. Kenapa tidak balance? Karena ada beberapa kesalahan penghitungan yang telah saya lihat dan tidak sempat saya perbaiki. Yang berikutnya laba bersih konsolidasi, laba terpisah PT Induk 160 juta. Itu ada pada soal poin ketiga. Yang berikutnya dikurangi laba antar perusahaan belum direalisasi dari penjualan tanah arus ke bawah, yaitu sebesar 20 juta. Yang berikutnya jumlah pengurangan 160 juta dikurang 20 juta menjadi 140 juta. Yang berikutnya bagian PT Induk atas laba PT Anak, laba bersih PT Anak 50 juta, bagian proporsional PT Induk 0, dikali dengan 0,90 juta sehingga menjadi 45 juta. Jadi laba bersih konsolidasi 2000X1 sebesar 185 juta didapat dari 140 juta ditambah 45 juta. Yang berikutnya kepemilikan minoritas, nilai buku PT Anak 31 Desember 2000X1, saham biasa sebesar 200 juta, saldo laba sebesar 300 juta, total nilai buku sebesar 300 juta, bagian proporsional pemegang saham minoritas sebesar 0,10 dikali dengan 0,10, 300 juta dikali 0,10. Jadi kepemilikan minoritas 31 Desember 2000X1 sebesar 30 juta. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terjadi beberapa kesalahan pada perhitungan dan lain-lain atau kesalahan dalam tutur kata, saya minta maaf. Sekian video saya. Terima kasih.